Jadi bahwa di Kabupaten Cilacap khususnya dan kabupaten-kabupaten yang lain dan ada beberapa provinsi-provinsi yang lain itu memang akan terjadi. Memang ntar ada sebuah keluarga kecil kita bilangnya ya, yang akan tertimpa dalam longsor itu. Pokoknya nggak kebayang kejadian itu. Aduh, saya sendiri aja kalau mikirin ada anak kecil, ada ibu hamil, pandangan gitu ya kayak wangsit, kayak kenapa terjadi gitu loh. Jauh-jauh hari tadi saya sampaikan itu udah sempat saya tuh kayak saya dapat mimpi kayak terkubur gitu loh. Jadi saya tuh punya kerabat gaib yang selalu memberitahukan misalkan ya seperti kayak gitu, kayak bencana, awas hati-hati nanti di daerah kamu akan ada. Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Hati-hati, tanahnya masih gerak. Wah, itu runtuh lagi. Satu demi satu, korban jiwa yang tertimbun tanah longsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap ditemukan. Dari 20 korban meninggal, hingga kemarin sudah ditemukan sebanyak 17 orang. Sedang 3 sisanya masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Tapi sesungguhnya, bencana tanah longsor sudah banyak diingatkan oleh beberapa ahli supranatural. Mulai dari Ageng Kiwi yang merupakan publik figur serta spiritual asli Cilacap, hingga paranormal Cesan. Cuaca ekstrem dengan curah hujan yang sangat tinggi mulai bulan November hingga bulan-bulan awal setelah tahun baru bisa sangat berbahaya bagi daerah rawan pergerakan tanah. Tapi benarkah tanah longsor masih mengancam daerah-daerah perbukitan di Jawa Tengah? Mengapa Ageng Kiwi meminta setiap rumah memasang janur kuning? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Hati-hati, tanahnya masih gerak. Wah, itu runtuh lagi. Keprihatinan dan duka mendalam masih menyelimuti masyarakat Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Longsor yang menimpa desa mereka termasuk parah karena mengakibatkan 20 orang meninggal dunia. Gambaran kesedihan juga disampaikan oleh Ageng Kiwi yang dikenal sebagai Wong Cilacap. Ageng Kiwi yang memiliki ketajaman batin juga bisa merasakan kesedihan dan jerit ketakutan saat detik-detik tanah longsor terjadi. Beberapa keluarganya yang ada di Majenang juga mengabarkan tragisnya tanah longsor yang melanda desa-desa Cibeunying. Jadi kan memang kita ada beberapa keluarga yang ada di sana juga, maksudnya kerabat gitu ya. Kita juga sempat bertanya bagaimana kejadiannya. Kejadiannya itu memang kayak tiba-tiba gitu. Kejadiannya kayak tiba-tiba. Awalnya kan longsornya nggak semuanya, ada beberapa rumah gitu yang longsor gitu. Terus orang pada teriak-teriak katanya, terus mencekam gitu. Terus tiba-tiba karena itu hujannya yang sangat gede luar biasa, merembet kemana-mana. Karena kan kalau saya lihat secara logika kita, emang di daerah Cilacap itu yang longsor ini dataran gitu loh, kayak tanahnya juga kayak tanah gembur. Ini terjadi waktu beberapa tahun lalu di daerah Majenang juga. Sebagai orang yang lahir di Cilacap, Ageng Kiwi memahami kondisi setiap wilayah di kabupaten di pesisir selatan Pulau Jawa itu.
Salah satu yang sering membuatnya khawatir adalah daerah perbukitan yang rawan longsor, termasuk di Kecamatan Majenang yang jaraknya kurang dari 2 jam berkendara dari kampung halamannya di Kecamatan Jeruk Legi Cilacap. Kontur tanahnya yang berbukit dengan karakter tanah gembur sangat mudah terkikis oleh air hujan. Ini yang membuatnya menjadi sangat rawan tanah longsor. Kalau saya rasa tuh memang daerah Majenang itu rawan untuk tanah-tanah yang longsor karena memang bentuk tanahnya ya gitu. Apalagi sekarang ini kan lagi banget musim hujan. Jadi saya berharap kepada masyarakat di sana yang memang memiliki dampak kayak tanah longsor harus segeralah hati-hati, mungkin mengungsi dulu ke tempat saudara-saudaranya yang dianggap aman. Sesungguhnya tanah longsor yang terjadi di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap tidak membuat Ageng Kiwi terkejut. Ia bahkan sudah memperkirakan peristiwa maut itu bakal terjadi. Sebab sudah banyak pertanda gaib yang ia terima sebelum longsor melanda. Ageng Kiwi bahkan menyampaikan firasat-firasat buruk yang datang lewat mimpi itu kepada beberapa orang terdekatnya. Kepada sahabat dan kerabat di Cilacap, ia juga sempat menyampaikan mimpi buruknya itu. Jauh-jauh hari tadi saya sampaikan itu udah sempat saya tuh kayak saya dapat mimpi kayak terkubur gitu loh. Jadi saya dapat 2 mimpi. Pertama mimpi yang terkubur gitu. Terus saya bisa bangun lagi. Saya sampai cerita sama Valdi sama Bu Dede, aku dapat mimpi kok kayak saya terkubur sama saya tuh kena banjir gitu, banjir yang sangat gede banget. Herannya saya yang tidak bisa berenang kayak pokoknya kayak apa lincah banget gitu, walaupun wah pernah bantean karena ini, tapi saya bisa menghindar gitu. Saya kan setiap ada sesuatu hal pasti saya menceritakan ke Valdi atau ke Bude kayak gitu. Jadi saya sempat kok, aduh mudah-mudahan jangan terjadi gitu, kayak ada firasat-firasat. Tanah longsor yang melanda kawasan Majenang Cilacap memberi keprihatian yang mendalam, terutama bagi Ageng Kiwi yang lahir di Kabupaten Cilacap. Tapi benarkah Ageng Kiwi sudah mendapatkan firasat sebelum bencana terjadi? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Hati-hati, tanahnya masih gerak. Wah, itu runtuh lagi. Merinding. Ternyata firasat Ageng Kiwi menjadi kenyataan. Cilacap yang merupakan kota kelahirannya dihantam bencana dahsyat yang sesungguhnya sudah ia perkirakan. Pesan gaib yang diterima bahkan terjadi secara berkala dimulai sejak setengah tahun silam, kemudian datang lagi beberapa kali setelah bencana semakin mendekat. Sudah kurang lebih 6 bulan, 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan itu kita udah dikasih tahu. Jadi saya tuh punya kerabat gaib yang selalu memberitahukan, misalkan ya seperti kayak gitu, kayak bencana, awas hati-hati nanti di daerah kamu akan ada banjir besar. Daerahnya dikasih tahu, di daerah sini gitu. Termasuk yang ini nih udah dikasih tahu sebetulnya, awas hati-hati di Cilacap, daerah sana Majenang itu akan terjadi bencana. Sebagai orang yang biasa menjalani lelaku batin, Ageng Kiwi memang diberi kelebihan untuk mendapatkan bisikan-bisikan dari alam gaib jika akan terjadi sesuatu. Selama ini, ia juga selalu mendapatkan informasi dari teman gaibnya yang selama ini selalu berada di dekatnya. Ageng Kiwi mengaku banyak mendapatkan bisikan terutama soal potensi bencana di wilayah Cilacap dan daerah-daerah lain di Jawa Tengah. Seperti yang sering saya sampaikan, bapak saya itu punya sahabat gaib gitu ya, kayak sahabat di mana yang selalu memberikan info-info gitu loh. Jadi bahwa di Kabupaten Cilacap khususnya dan kabupaten-kabupaten yang lain,
Dan ada beberapa provinsi-provinsi yang lain itu memang akan terjadi banyak bencana. Seperti itu tanah longsor, yang beliung itu loh, terus sejenis kayak bencana banjir, terus terutama yang sekarang ini banjir sama beliung. Jadi kayak angin kencang gitu, tahu-tahu wus kayak gitu tuh. Itu tuh kemarin sampai, ya believe or not, percaya nggak percaya, sampai ke kita kedatangan sosok gaib yang bilang bahwa Cilacap kampung saya itu akan ada kena beliung. Saya bilang tolong dong kita dialog gitu ya, tolong dong jangan lewat-lewat ke penduduk gitu. Kalau mau memang itu tidak bisa dihalau, kalau nggak tidak bisa dipinggirkan, ya lewatnya yang sawah-sawah aja. Pokoknya jangan sampai mencelakai para penduduk gitu, karena kan dengan adanya tanah longsor ini kita sudah sangat memprihatinkan, sangat menyedihkan. Selalu mendapatkan bisikan gaib terjadinya bencana alam, Ageng Kiwi hanya bisa berdoa agar tidak ada korban jiwa. Ia memang selalu bimbang karena tidak tahu cara menyampaikan sinyal-sinyal bencana kepada masyarakat. Apalagi orang akan dengan mudah menganggapnya menyebar berita bohong. Padahal masyarakat membutuhkan peringatan dini atau minimal pesan untuk berhati-hati menghadapi bencana yang mengancam mereka. Pokoknya, ikut prihatin kita sebagai putra daerah, di mana daerah kita terkena musibah gitu kan. Jadi gimana ya? Kadang kita udah ngasih tahu ya. Kalau kayak saya, karena secara spiritual kan memang suka dikasih tahu gitu. Tapi bagaimana kita memberikan pengetahuan ke mereka bahwa mau ada bencana kayak gitu. Kita kan ada perasaan, takutnya nanti kita dikira gila, takutnya kita dikira menakut-nakuti, takut kita dikira banyak hal gitu loh. Jadi kita cuman sebagai orang yang kasaran katanya yang bisa melihat sesuatu yang belum terjadi kok bisa terjadi gitu, kita hanya bisa mendoakan gitu. Ya Allah, semoga jangan sampai terjadi apa yang sudah kita dierang-erang sama alam luhur gitu ya. Alam semesta udah dierang-erang kan, kita udah dierang-erang. Berada dalam dilema setiap kali mendapatkan bisikan gaib tentang akan terjadinya bencana alam membuat Ageng Kiwi lebih banyak diam atau sekadar mengingatkan kepada orang-orang terdekatnya. Tapi kepada mereka yang percaya, terutama orang-orang terdekatnya, berita dari alam gaib tentang terjadinya bencana selalu disampaikan. Dan tidak hanya gambaran bencana yang didapatkan dari bisikan batin. Ageng Kiwi juga mendapatkan solusi untuk menghindarinya. Salah satu yang paling penting agar setiap rumah dipasang janur kuning. Kan kalau misalkan kayak mau terjadi bencana, maaf kata tsunami, ada banjir, ada tanah longsor, kita ini udah kayak dikasih, awas hati-hati daerah sini, awas hati-hati daerah sini, awas hati-hati daerah sini. Ya, saya juga merasakan. Karena kan kalau ada sedih banget, pokoknya nggak kebayang kejadian itu. Aduh, saya sendiri aja kalau mikirin gimana ya, ada anak kecil, ada ibu hamil, pandangan gitu ya kayak wangsit, kayak kenapa terjadi gitu loh. Kenapa mesti terjadi? Tapi ya kita serahkan sama Gusti Allah ya, karena ini kuasa Allah gitu. Kita manusia hanya menjalankan, tapi semua itu karena mungkin udah cobaan dan takdirnya dari Allah untuk ada bencana gitu. Maka kita mari bersama-sama orang-orang yang ibaratnya yang punya jiwa spiritual, atau kita tahu tentang hal-hal yang belum terjadi, kita doakan bersama. Ayo mari kita membantu doa agar Indonesia itu terhindar dari hal-hal yang sifatnya itu bencana. Tapi benarkah tanah longsor masih akan terus terjadi? Lalu daerah mana saja yang berada dalam zona bahaya tanah longsor? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Hati-hati tanahnya masih gerak. Wah, itu runtuh lagi.
Longsor yang terjadi Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah memang memberi kepedihan yang dalam. Korban jiwa yang mencapai puluhan orang sangat menyedihkan, belum lagi kerugian material yang menambah susah masyarakat. Tapi memang mulai bulan November ini, hujan harus terus diwaspadai. Antisipasi semua bencana yang berawal dari hujan lebat. Kondisi cuaca yang berubah dalam waktu detik juga berbahaya. Jadi menuju akhir tahun 2022 ini harus selalu berhati-hati. Bahkan Paranormal Cesan sudah pernah meramalkan sebelumnya, cuaca ekstrim akan terus terjadi hingga awal tahun nanti. Ia sendiri sudah memprediksi akan terjadi longsor dahsyat di salah satu kota di Pulau Jawa. Dan benar saja, tragedi longsor diketahui terjadi di daerah Cilacap. Jadi memang kan kita bilang rata ya hujan ya. Itu dari siang lah, kita bilang dari siang sampai ketemu malam hujannya rata kan. Dan beserta dengan angin kan. Memang harus agak hati-hati. Dan juga kalau bisa kita kalau misalkan yang ketemu lagi cuacanya lagi kurang bagus, angin juga kita bilang lagi kenceng-kencengnya, petir lagi gede-gedenya. Hujan, banjir, angin di mana-mana. Jadi harus agak waspada. Dicampur dengan faktor cuaca. Cuacanya lagi kurang bagus, kadang hujan, kadang panas, beserta dengan angin. Lewat kepekaan mata batinnya, Cesan menitipkan pesan untuk tidak boleh abai pada hujan. Hujan akan semakin sering terjadi mulai bulan November yang sudah memasuki pekan terakhir. Jadi semua yang tinggal di dataran tinggi harus hati-hati. Sebab potensi tanah longsor sangat besar, terutama yang ada di Jawa Tengah. Curah hujan yang sangat lebat bukan hanya menimbulkan banjir bandang, tapi juga kerusakan struktur tanah yang berakibat longsor. Iya, yang harus agak diwaspada. Kalau untuk titik-titiknya itu memang kita harus agak rawan-rawan di daerah-daerah pegunungan ya. Itu atau mungkin longsor itu hitungannya yang mungkin tinggal di pinggiran kali, itu yang harus agak hati-hati. Karena kan kita bilang cuaca ini kita nggak tahu ya. Karena kan terkikis-kikis tanah atau batu-batu, itu takutnya pas kita lagi tidur nyenyak-nyenyak malam-malam, nah itulah terjadi. Yang harus agak hati-hati itu di daerah Pulau Jawa, itu yang harus kita lebih waspada. Tapi itulah yang terjadi. Meskipun sudah berhati-hati, tanah longsor masih akan memakan korban jiwa. Cesan mengingatkan beberapa tempat yang rawan longsor harus semakin waspada di setiap saat. Apalagi pada malam hari ketika hujan datang dengan deras. Tanda-tanda akan banyak korban longsor diperoleh Cesan lewat teropong batinnya yang tajam. Ia melihat ada satu keluarga yang akan menjadi korban guguran tanah longsor hingga semua ditemukan menghembuskan nafas terakhir. Jadi kan ntar hitungannya kalau Cece lihat tadi memang ntar ada sebuah keluarga kecil kita bilangnya ya yang akan tertimpa dalam longsor itu. Itu dari orang tua sama anak-anaknya. Anak-anaknya itu saya lihat itu masih kecil-kecil lah. Itu adalah tangisan dalam satu keluarga yang tertimpa dalam longsor. Kalau yang saya lihat gitu, saya selalu diwanti-wanti sama saudara gaib, jangan pergi ke laut, jangan pergi ke daerah-daerah laut, selalu diwanti-wanti karena takutnya terjadi tsunami gitu. Karena kan kayak bencana itu terjadi tanpa kita tahu. Saya dikasih tahu tapi tanpa kita tahu waktu, menit, detik itu kuasa Allah ya. Kita cuma dikasih erang-erang gitu, dikasih kayak wacana kayak gitu, harus hati-hati. Dan ini saya lihat juga akan ada gunung meletus, akan ada tsunami besar gitu di beberapa wilayah ya. Kalau saya lihat nih ya mudah-mudahan tidak terjadi, termasuk kayak di daerah-daerah Pantura itu bakal kena. Terus ada di daerah Manado, Aceh, Sumatera Barat ya. Itu juga saya lihat ada apa ya? Ada sesuatu yang gelap di sana. Hujan di bulan November memang sangat berbahaya terutama bagi masyarakat di dataran tinggi sebab potensi tanah longsor sangat besar. Beberapa daerah di perbukitan Jawa Tengah ditengarai dalam bahaya
Karena longsor bisa mengancam jiwa di setiap saat. Tapi dengan selalu berserah diri, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari segala musibah. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.